Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tajwid yang kemarin sempat kita sampaikan bahwa insyaallah kita akan melanjutkan dari surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan ke surat Al-Baqarah. Namun sepertinya kalau kita baca surat Al-Baqarah, mungkin itu merupakan bacaan yang terlalu asing bagi kita sebagai pemula, ya. Teman-teman mungkin lebih memilih untuk belajar tajwid dari surat-surat yang pendek, ya. Dengan demikian kita akan mulai dari yang paling ujung, surat An-Nas. Baik, seperti yang menjadi tujuan kita belajar dengan metode teori dan praktek sekaligus, yang mana setelah kita baca, kita akan sebutkan bagaimana cara pembacaan yang lebih tepat, karena keumuman ya, surat-surat pendek itu kan insya Allah banyak yang hafal, namun sayangnya kendati pun sudah hafal, namun terkadang bacaannya masih banyak yang perlu dikoreksi. Ya, bacaannya masih banyak yang perlu dikoreksi. Apakah itu berkaitan dengan huruf, tempat keluarnya huruf, sifat hurufnya, kemudian pemanjangan, dan hukum-hukum yang lainnya yang sering terjadi kesalahan ketika membaca. Baik, sekarang kita contohkan bacaan surat An-Nas. Ya, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Baik, itu kurang lebih ya, sekali lagi bacaan tajwid bagi pemula. Ya, kita sama-sama belajar tentunya. Kita tidak sempurna, ada saja yang keliru, yang salah, terutama saya pribadi, ya. Ini hanya sekedar pembelajaran bagi pemula. Baik, untuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Ya, coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkadang kita dapati ada yang membaca Ar-Rahman dibaca dengan ha seperti ini. Padahal beda ha ini dengan ha ini memiliki perbedaan yang cukup jauh, ya. Jadi dibaca berbeda. Kalau ini ha, kalau yang satu ini setelah jim ini dibaca ha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Berikutnya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan sekarang huruf qaf. Huruf qaf ini memiliki sifat yang tebal. Dia termasuk isti'la. Ada yang mengatakan isti'la nisbi, ya, tergantung posisinya nanti. Kemudian yang ingin kita sampaikan bahwasanya huruf qaf ini tidak sama dengan huruf kaf, ya. Tidak sama dengan huruf kaf. Dalam hal ini adalah perihal makhraj maupun sifatnya. Perihal makhraj maupun sifatnya. Maksudnya ketika menyebutkan huruf qaf, jangan diberi sifat hamas. Bagaimana sifat hamas pada qaf itu? Seperti ini. Kul. Ini salah, ya. Ini bacaan yang keliru. Bukan kul. Jangan seperti kaf. Tapi tidak boleh diberi hamas. Tidak boleh diberi sifat hamas. Jadi bacaannya qul. Qul, bukan kul, ya. Tidak dengan menghembuskan angin, ya. Tidak dengan menghembuskan angin. Jadi murni qul. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini berkaitan dengan huruf qaf. Berikutnya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah di sini bertemu dengan huruf ain. Ini sangat rentan dibaca sama, ya. Sangat rentan dibaca sama. Kadang dibaca hamzah semua, kadang dibaca ain semua. Dibaca hamzah semua bagaimana? Qul
qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi qul itu hamzah semua. Terkadang dibaca ain semua. Qul a'u. Ya. Jadi ini diperhatikan yang benar hamzah pertama a, kemudian baru ain dhamma. Qul a'u. Ya. Berikutnya huruf dzal jangan disamakan dengan huruf zai, ya. Jangan samakan dengan huruf zai. Dia tidak ada desisnya, ya. Dia tidak ada desisnya. Berikutnya lagi huruf ba ini ada tasydid. Huruf ba ini ada tasydid. Jangan dilewatkan tasydidnya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai lewat tasydidnya. Bagaimana melewatkan tasydid? Dibaca dengan plong, ya. Dibaca dengan plong seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dihilangkan tasdidnya dan itu keliru, ya. Itu bacaan yang keliru. Yang benar Rabbi. Ada tekanan, ya. Sekali lagi tasdid ini mewakili ada huruf yang disembunyikan. Aslinya huruf ba ini ada dua, ya. Huruf ba ini ada dua. Ya, yang satunya mana? Ini diwakilkan dengan tasydid ini. Jadi yang satunya itu disukun, ba sukun, kemudian yang kedua baru ba ini. Ba kasroh ini. Ya. Dihilangkan satu, diwakilkan dengan tasydid ini. Jadi jangan dilupakan tasydidnya. Berikutnya an-nas, ya. An-nas ini merupakan bacaan mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Bagaimana itu? Ya. Dalam hal ini, mad tabi'i itu diantaranya fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif itu diantara mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada tiga, ya. Mad tabi'i itu ada tiga. Yang pertama fathah bertemu alif, ya, jadi a. Kemudian ada pula dhamma bertemu waw, u. Ada pula nanti kasrah bertemu ya. Kasrah bertemu ya. Ini, ya. Tapi bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti mad arid lisukun. Kalau keseluruhan jadi mad arid lisukun. Ya. Jadi ininya dulu. Jadi fathah bertemu alifnya dulu, ya. Fathah bertemu alif ini dulu. Ini mad tabi'i. Nah, mengapa dikatakan mad arid lisukun? Karena bertemunya dua sukun, ini sukun, ya. Alifnya ini kan mati, jadi sukun. Huruf sinnya ini juga sukun. Loh, sukun bukannya kasroh ini? Iya, ini kasroh. Tapi ketika diwaqaf kan kasrohnya tidak dibaca. Ketika diwaqaf, baca berhenti di sini, ini jadi sukun, ya. Ini tidak dibaca. Makanya kita baca an-nas, kan tidak dibaca an-nasi, kan? Ya, jadi an-nas sukun. Nah, ini alif sukun, ini sin sukun. Bertemu dua sukun dalam bacaan waqaf, terjadilah mad arid lisukun. Ya. Panjang. Ya, biasanya dibaca 6, ya. Namun di sana sebetulnya boleh 2 juga, ya. Namun yang paling umum 4 dan 6.
Cara baca mad arid lisukun itu boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Yang paling umum adalah dibaca 6. Jadi jangan dipendekkan, jangan dihilangkan matnya, ya. Seperti Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas dihilangkan, tidak boleh, ya. Ini mat arid lisukun, panjang sekali. Panjang sekali. Ini yang menjadi koreksi. Jadi qaf, kemudian hamzah sekaligus ain, berikutnya ba tasydid, dan nas dibaca mad arid lisukun, ya, minimal 2 harokat, dan tidak boleh dihilangkan matnya, ya, tidak dipanjang sama sekali, itu salah, ya. Berikutnya ayat kedua, Malikin nas, Malikin nas. Yang umum kita mendengar Malikin nas ini dibaca panjang manya, seolah-olah Maliki Yaumiddin, padahal beda, ya. Ini bukan Malik tapi Malik. Bukan Malik dengan mim yang panjang tapi mim yang pendek, Malik. Jangan dibaca Malikin nas, jangan. Tapi ma-nya dipendekkan. Malikin nas. Ya, kita perhatikan secara fisik, ya, secara secara nadhari, secara kasat mata gitu, ya. Secara kasat mata ini fathah, kemudian alifnya tidak ada, langsung ke lam kasroh. Tidak ada pemanjangan. Jadi hukum asal bacaan itu tidak boleh dipanjangkan kecuali ada penyebab dia dibaca panjang. Ya. Jadi pada hukum asalnya bacaan huruf Arab itu tidak boleh dipanjangkan sampai benar-benar ada penyebab untuk dipanjangkan. Nah, ini tidak ada penyebab untuk dipanjangkan, maka tidak boleh dipanjangkan, ya. Malikin nas. Lagi-lagi an-nasnya, kalau yang sudah beruntun itu, ini nasnya dipendekkan. Jadi semua an-nas yang ada di akhir ini dipendekkan semua, ya nggak boleh, ya. Pendekkan satu aja nggak boleh, apalagi pendekkan semuanya. Malikin nas, ya. Kita ulang, ya. Ya, yang salah dua-duanya, ya. Ma-nya dipanjangkan, giliran an-nasnya dipendekkan. Malikin nas. Wah, itu 2 kesalahan. Malikin nas. Harusnya ma-nya ini pendek, an-nasnya yang panjang, ya. Malikin nas. Demikian. Selanjutnya, ilahin nas. Ini kursornya telat, ya, karena saya menggunakan kursor yang ada di dengan menyentuh layar. Harusnya pakai mouse ini, ya, harusnya pakai mouse, ya, baru mesen mouse-nya. Ilahin nas. Ilahin nas. Ila, perhatikan di sini la-nya setelah huruf la, ya. Setelah huruf la, kita ulang. Setelah huruf lam fathah, ya. Ini ada alif. Setelah lam fathah ini ada alif kecil berdiri ini. Ini alif, ya. Fungsinya untuk memanjangkan lam fathah ini. Jadi lam fathah ini dibaca panjang 2 harokat. Ini pun disebut dengan
atau termasuk kategori mad tabi'i. Ini termasuk atau tergolong dalam mad tabi'i. Mad tabi'i tadi apa? Fathah bertemu alif, dhammah ya, dhammah bertemu waw, dan nanti ada ya di sini juga ada ya, kasrah bertemu ya. Ya. Kasrah bertemu ya itu mad tabi'i. A I O ya. Itu mad tabi'i. Jadi ini jangan dipendekkan. Apalagi ditasydid. Ya, apalagi ditasydid nanti ya maknanya rusak. Bagaimana ditasydid? Illahinnas, illahinnas, ini sangat keliru ya. Tidak boleh ditasydid karena tidak ada tasydidnya, nanti maknanya pun rusak. Maknanya rusak kalau diberi tasydid. Ya. Ada lagi yang membaca hanya dengan ha kecil. Ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Terutama bagi pemula ya, bagi pemula yang baru belajar tajwid, ini ha ini dengan ha ini dibaca sama, padahal beda. Oh ya, pada pertemuan kemarin kita sebutkan bahwa ha dan ha ini memiliki sifat yang sangat jauh. Yang benar sifatnya tidak terlalu jauh ya. Sifatnya tidak terlalu jauh antara ha dengan ha. Namun yang yang membedakan itu adalah makhrajnya. Ya. Jadi oleh karena makhrajnya berbeda, cara bacanya pun berbeda, tekanan porsi udaranya pun berbeda. Kita lanjut ke ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Satu-satu ya, satu-satu. Yang pertama, nun sukun bertemu shin. Nun sukun bertemu shin, hukumnya ikhfa. Hukumnya ikhfa, dibaca samar. Samarnya tipis. Samarnya tipis, bukan min syarri, bukan. Tapi min syarril. Min syarril ya. Mengapa dibaca tipis? Karena nun sukun bertemu shin, dalam hal ini huruf shinnya memiliki sifat istifal dan infitah. Jadi ingat, ketika huruf itu memiliki sifat istifal dan infitah, maka tipis. Dia dibaca tipis. Ya. Jadi cara membaca ikhfa itu apakah tebal atau tipis, dilihat setelah nunnya apa. Setelah nun sukun ini apa. Nah, huruf setelah nun ini adalah yang menentukan. Kalau huruf ini, dalam hal ini huruf shin ya, kalau huruf setelah nun sukun ini huruf istifal infitah, maka ikhfa-nya pun dibaca tipis. Dibaca tipis. Namun kalau seandainya ini adalah huruf to andaikan, misalkan miltin, maka ikhfa-nya dibaca tebal. Dibaca tebal. Mengapa? Karena to-nya memiliki sifat tebal. Ya, isti'la dan itbaq. Nah, kalau shin ini dia memiliki sifat istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Ya, yang paling mempengaruhi sifat tipisnya adalah istifalnya ya, istifalnya. Baik, jadi ikhfa dibaca dua harakat. Ada unsur gunnahnya,
min syarril waswasil khannas. Ya, ini masalah nun sukun bertemu shin. Berikutnya, ra tasydid. Ra tasydid, dan ini sangat-sangat banyak kesalahan baca. Ya. Yang pertama, setelah shin dibaca ha. Min syahril. Syahril ini banyak sekali. Ya, biasanya orang Sumatera biasanya. Ya. Karena saya orang Sumatera, jadi tahu ya, tahu. Seringnya ini dibaca syah, ya. Syahril. Syahril. Padahal syarril. Syarril. Ra-nya di tasydid. Dan satu lagi, bukan satu lagi ya, banyak ya. Yang perlu diperhatikan pula, huruf ra, penyebutan huruf ra itu, ra ini kan memiliki sifat takrir ya, memiliki sifat takrir ya, berulang, ada getaran. Namun yang benar ketika menyebutkan huruf ra, getarannya cukup satu kali pantul saja. Ra ya, ra, ri, ru, ar. Ra, ri, ru, ar. Ya. Jadi jangan bergetar ra, ri, ru, ar, tidak boleh. Ya, itu terlalu banyak getaran. Cukup satu pantulan saja ke gusi. Ya. Lah bagaimana kalau tasydid? Ya diperkirakan saja. Jangan syarril tapi syarril ya. Disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Kalau satu ra bagaimana bacanya? Nah, kalau double ra dibaca bagaimana? Ya. Min syarril, syarril ya, bukan syarril, kebanyakan. Berikutnya lagi. Ya, ada pula yang tidak membaca ha, namun tidak pula mentasydid ra. Seperti min syaril, syaril. Ini syanya dipanjangkan sama dia. Ya. Itu pun keliru. Ya. Ada pula posisinya kesalahan ya di sini, ya, kesalahan di sini. Ini bacanya min syarril waswasi, wasi. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif hukumnya apa tadi? Hukumnya matabi. Hukumnya matabi. Jadi ingat ya, satu yang faedah yang kita sampaikan bahwa mad yang paling banyak ditemui di dalam Al-Quran itu adalah mad tabi'i. Kali lagi, maddiyah, yakni pemanjangan bacaan yang paling banyak di dalam ayat Al-Quran itu adalah mad tabi'i. Karena jenisnya 3, fathah bertemu alif, dhammah bertemu waw, ya, sukun tentunya, ya. Dhammah bertemu waw sukun, dan kasrah bertemu ya sukun. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, termasuk ini, fathah bertemu alif, ini mad tabi'i. Jangan terlalu dipanjangkan. Mad tabi'i itu cukup 2 harokat saja. Kalau panjang lebih dari 2 harokat seperti ini. Min syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas. Wasil itu kepanjangan ya. Itu bukan lagi mad tabi'i, itu sudah berlebih. Selanjutnya lam sukun diperhatikan seperti pertemuan sebelumnya, sering terjadi pemantulan ketika lam sukun ya. Bagaimana dibaca mantul? Seperti ini. Min syarril waswasil khannas ya. Sila ini keliru
Tidak boleh diqalqalah. Mengapa? Karena huruf lam ini tidak memiliki sifat qalqalah. Huruf lam ini tidak memiliki sifat qalqalah. Dia hanya memiliki sifat inhiraf, ya. Memiliki sifat inhiraf, bukan qalqalah. Baik. Ya. Hanya memiliki sifat inhiraf maksudnya bukan satu-satunya sifat pada huruf lam, ya. Ya. Bukan satu-satunya huruf sifat pada huruf lam. Jadi untuk diketahui bahwasanya masing-masing huruf itu minimal memiliki 4 sifat. Masing-masing huruf itu memiliki minimal memiliki minimal 4 sifat. Taib. Kalau lam ini memiliki sifat jahar, bainiyah, istifal, infita, inhiraf. Ya, 5 dia. Memiliki 5 sifat. Kemudian bacaan huruf kha. Ini ada 2 versi, ya. Ada 2 versi penyebutan huruf kha. Yang pertama, bacaan kotor kalau bahasa kita. Yakni ada getarannya. Namun ada pula yang mengatakan bahwasanya huruf kha ini tidak boleh dengan bacaan kotor, dengan getaran, tidak boleh. Tidak boleh kha, tidak boleh kha, tapi dia lebih dekat ke huruf ha, namun diberi sifat isti'la, diberi sifat tebal saja, ha, ya, jadi ha, ya. Jadi sekali lagi huruf kha itu ada 2 versi bacaan. Yang pertama dengan dikotorkan, ya, digetarkan, kha. Kemudian versi kedua tanpa menggetarkan, ya. Jadi mirip dengan huruf ha, namun memiliki sifat isti'la. Jadi dibaca ha, ha, bersih tanpa getaran, ya. Yang kedua ini yang kita dapati dari Syekh Majdi hafizahullah ta'ala, demikian pula murid-murid beliau seperti Ustadz Fauzi hafizahullah ta'ala dan lain-lain, ya. Namun seandainya dibaca huruf kha dikotorkan pun ini bukan merupakan suatu kesalahan yang berarti, ya. Jadi memang ada 2 cara membaca, monggo yang ingin membaca dengan versi pertama atau versi kedua. Berikutnya lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Huruf waw kasrah di sini tidak dipanjangkan. Ya. Huruf waw kasrah di sini tidak dipanjangkan karena bukan mad tabi'i maupun mad yang lainnya. Tidak ada penyebab untuk dibaca panjang. Sedangkan yang sering kita dengar, ada yang membaca memanjangkan waw kasrah ini, ya. Alladzi yuwaswisu fi, ya. Alladzi yuwaswisu fi. Ini bacaan yang keliru, ya. Selanjutnya langsung ke huruf dal dhammah waw, ya. Dal dhammah bunuh waw, yakni mad tabi'i pada du. Mad tabi'i pada du. Ini juga sering terjadi salah
baca. Kita ketahui sebagaimana yang sering kita tunjukkan tadi sebagai contoh mad tabi'i, ini dhammah bertemu waw sukun. Dhammah bertemu waw sukun ini termasuk mad tabi'i. Termasuk mad tabi'i. Ya. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Yang terjadi, yang sering terjadi, ini dibaca pendek ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sudurin nas. Ya, padahal dal dhammah membunuh waw ini panjang 2 harokat karena termasuk mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Berikutnya minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Perhatikan ada 2 tasydid pada nun. 2 tasydid pada nun. Ya. Untuk diketahui, nun itu memiliki sifat gunnah. Nun itu memiliki sifat gunnah. Nun sukun saja itu sudah diberi sifat gunnah. Sifat gunnah. Ya. Apalagi nunnya nun di tasydid. Apalagi nunnya diberi tasydid seperti ini. Maka dia memiliki sifat gunnah sempurna. Harus dipanjangkan 2 harokat. Jangan sampai terburu-buru. Minal jinnati wan nas. Itu terlalu terburu-buru. Ya. Jadi perhatikan. Disempurnakan dulu sifat gunnahnya. Minal jinnati wan nas. Ya, disempurnakan dulu sifat gunnahnya. Kemudian satu lagi lam sukun, jangan dibaca qalqalah. Minal jinnati wan nas. Minal, ya, keliru. Ya. Perhatikan bagaimana tipsnya kemarin supaya tidak terjadi qalqalah, yakni sebelum menyebutkan huruf ji, ya, sebelum menyebutkan ji, jangan dulu melepas posisi lidah yang sedang menempel di gusi, ya, karena dia, ya, ujung lidah dengan gusi itu masih dalam keadaan menyebutkan lam, ya, masih dalam keadaan menyebutkan lam. Nah, supaya tidak menjadi qalqalah, biarkan dulu dia menempel sampai kita menyebutkan huruf jim. Minal ji. Kalau terlalu dini melepaskan makhraj lam tadi, jadilah pantulan minal ji, ya kan? Minal ji. Ya, jadi jangan terburu melepaskan makhraj huruf lam. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, sekelumit yang kita sampaikan cara baca dari bacaan-bacaan yang sering kali kita dengar terjadi kesalahan. Ya, walaupun tidak rinci sekali kita sebutkan, namun setidaknya bisa memberikan sedikit faidah. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.